Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat pesanan kari pap pusing atau pastel kari pap. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak. Kalau diikuti langkahnya dengan baik dan benar, insya Allah anti gagal. Jadi pastikan kalian ikuti videonya sampai habis ya. Langkah yang pertama kita akan membuat isiannya terlebih dahulu. Untuk isiannya aku membuat kari kentang dan wortel. Ini dia bumbu-bumbunya, ini bumbu yang dihaluskan ya teman-teman. Bila kalian nggak mau ribet, kalian bisa memakai bumbu kari instan. Selanjutnya kita akan tumis bumbu sampai matang dan berbau harum. Bila bumbu sudah matang, kemudian kita masukkan kentang dan wortelnya. Untuk kentang dan wortelnya ini dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Kemudian tambahkan gula pasir dan bubuk kaldu. Untuk bubuk kaldunya kalian bisa memakai ayam, bisa memakai sapi. Bila kalian ada bubuk kari dan bubuk cabai bisa juga ditambahkan. Kemudian tambahkan santan dan tambahkan air sampai menutupi permukaan kentang dan wortel. Bila sudah mendidih, kemudian kita tutup dan kita akan masak selama 15 menit sampai kentang dan wortelnya benar-benar matang. Setelah itu dibuka dan terus memasak sampai airnya habis atau surut. Bila airnya sudah habis, kemudian masukkan lada bubuk, lalu koreksi rasanya. Matikan api, angkat dari atas kompor dan biarkan hingga dingin. Di samping isian kari kentang yang enak dan gurih, aku tambahkan juga dengan telur rebus. Untuk telurnya ini opsional saja ya. Bila kalian ingin lebih ekonomis, kalian bisa skip. Langkah berikutnya kita akan membuat adonan kulit luar atau adonan air. Kita sebut saja dengan adonan A ya teman-teman. Adonan A ini dibuatnya dari tepung terigu, garam, gula pasir. Kemudian kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Kemudian buat lubang di tengahnya ya teman-teman. Kita akan tambahkan margarin. Bila perlu kalian cairkan margarinnya terlebih dahulu ya, agar supaya lebih mudah dicampur. Aduk sampai margarin dan tepung menyatu dan bergerindil. Bila sudah, tambahkan air secara bertahap sedikit demi sedikit. Mengaduknya cukup menggunakan spatula seperti ini agar tangan tidak belepotan. Jadi airnya jangan dituang sekaligus ya teman-teman, tapi bertahap sedikit demi sedikit. Ini lama-lama tepung akan bergerindil dan menggumpal. Bila sudah mengumpal seperti ini, kita akan lanjut mengulen dengan menggunakan tangan. Menguleninya ini seperlunya, seikhlasnya saja, tidak perlu terlalu kalis, tapi cukup disatukan atau dibulatkan saja ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Bila sudah, kemudian kita akan bungkus dengan menggunakan plastik. Ini wajib banget ditutup rapat-rapat ya teman-teman, agar tidak terkena udara luar yang bisa membuat adonan beruntusan dan kering. Langkah selanjutnya kita akan membuat adonan minyak atau adonan kulit dalam. Kita sebut saja dengan adonan B ya teman-teman. Cara membuatnya ini cukup mudah. Ini hanya tepung terigu dan mentega putih. Mentega putihnya dicubit-cubit. Ini nggak perlu diuleni ya teman-teman, tapi cukup campur sampai adonan menyatu dan bisa dibulatkan seperti ini. Setelah itu kita akan bungkus dengan menggunakan plastik wrap. Nah, kalau kalian pemula, kalian wajib banget membuat adonan ini ya. Ini adonan tambahan, ini adonan buat nambal. Kita sebut saja dengan adonan C. Ini sebenarnya sama saja dengan adonan A sih teman-teman, tapi kita buat secara terpisah saja ya, agar lebih mudah dipahami dan lebih simple. Kita sudah dapat adonan A, adonan B, dan adonan C. Kemudian kita akan istirahatkan selama 30 menit agar supaya adonan lebih rileks dan elastis. Nah, setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu adonan yang C-nya ya. Kita akan pakai nanti di bagian akhir. Kita konsentrasi dulu ke adonan A dan adonan B ya teman-teman.
Untuk adonan A ini kita akan bagi menjadi 16 bagian sama rata. Bila ditimbang masing-masing beratnya sekitar 54 gram ya teman-teman. Kemudian kita akan padatkan dan kita akan bulatkan adonan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini aku sudah dapat 16 bulatan. Kemudian kita akan mulai mengerjakan adonan kulit dalam atau adonan B-nya. Ini juga sama, kita akan bagi menjadi 16 bagian sama rata. Bila ditimbang beratnya sekitar 27 graman ya teman-teman. Untuk adonan B ini cukup dikepal-kepal saja seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita letakkan di samping adonan B. Langkah selanjutnya kita akan masukkan adonan B ke dalam adonan A. Nah, kita pipihkan terlebih dahulu. Bisa menggunakan jari-jari tangan seperti ini. Kita buat lubang di tengahnya juga bisa. Kemudian masukkan adonan B. Kemudian ditutup rapat-rapat agar supaya adonan B-nya ini tidak keluar sewaktu nanti digilas ya. Dan ini dipadatkan dengan menggunakan telapak tangan agar supaya adonan A dan adonan B bisa menyatu. Lakukan mengisi adonan A dengan adonan B hingga semuanya habis ya. Bila kalian ingin cara yang lebih cepat, kalian bisa memadatkan dengan cara seperti ini ya, seperti kita rounding donat. Nah, cara seperti ini lebih cepat teman-teman. Kemudian ini dimasukkan ke dalam wadah dan ditutup dengan menggunakan plastik ya, agar supaya adonannya tidak kering dan tidak kena udara dari luar. Kemudian kita akan istirahatkan lagi selama 30 menit atau bisa juga disimpan di dalam kulkas selama semalaman. Jadi kalian bisa bikin adonan hari ini untuk dikerjakan besok ya. Nah, ini adalah adonan yang sudah diistirahatkan. Bahkan aku sudah simpan semalaman di dalam kulkas. Ini adonannya sangat elastis dan sangat rileks. Ini nanti akan sangat mudah dikerjakan teman-teman. Nah, kita ambil satu adonan, kemudian dibentuk bulat memanjang seperti ini. Bisa juga dikerjakan di atas papan kerja. Digilas-gilas seperti ini ya, perlahan-lahan saja. Ini adonan lama-lama akan memanjang. Nah, setelah itu kita akan gilas dengan menggunakan rolling pin. Ini rolling pinnya dilumuri dengan tepung terigu agar supaya tidak lengket. Kita mulai dari bagian tengah ke pinggir seperti ini ya. Kita akan menggilas adonan sampai berbentuk persegi panjang. Jadi teman-teman harus ingat ya, digilas bagian tengah ke pinggir. Kemudian kita pindah posisinya, ini digilas agar bisa melebar ke samping ya teman-teman. Lakukan pelan-pelan agar supaya isian dalamnya tidak keluar. Dan bila ada bagian yang tidak rapi, kita bisa rapikan. Bila sudah rapi, baru kita gulung. Setelah digulung, kemudian kita akan gilas satu kali lagi. Untuk posisi lipatannya ini bisa di bawah, bisa di atas, nggak masalah ya teman-teman. Ini kita pipihkan terlebih dahulu dengan menggunakan telapak tangan. Teman-teman harus ingat ya, menggilasnya ini dari bagian tengah ke samping, bagian tengah ke samping. Ini agar supaya lebih mudah elastis dan lebih mudah memanjang. Gilas sepanjang mungkin yang kalian bisa. Bila kalian punya mesin penggilas adonan atau mesin pasta, bisa juga dipakai ya. Nah, teman-teman perhatikan aku bisa menggilas sepanjang ini. Kemudian ini permukaannya kita akan lumuri dengan tepung terigu agar supaya nanti kita bisa dapatkan garis-garis yang lebih kentara ya. Setelah itu akan kita gulungnya sambil dipadatkan. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini akan kita potong gulungan menjadi 4 bagian. Gunakan pisau yang sangat tajam ya teman-teman, agar tidak merusak lapisan-lapisan bagian dalamnya.
Nah, ini lapisan-lapisannya sangat kentara dan cantik banget ya teman-teman. Bila kalian ikuti dengan baik dan benar, insya Allah pemula anti gagal. Selanjutnya kita akan tata dan ini ditutup dengan plastik ya, agar supaya tidak kering. Nah, saatnya kita mengeluarkan adonan kulit C yang tadi kita simpan. Karena aku sudah menyimpannya di kulkas semalaman, jadi ini sudah sangat kalis, sudah sangat elastis. Ini ambil secukupnya saja ya teman-teman, ambil sedikit saja. Kemudian kita akan pipihkan. Kita gunakan pergelangan tangan untuk memipihkannya ya teman-teman. Setelah pipih, kemudian kita akan taruh adonan yang tadi sudah kita potong-potong. Nah, taruh di atasnya seperti ini. Kemudian ini akan kita pipihkan dan akan kita satukan. Setelah itu kita akan gilas dengan menggunakan rolling pin. Gilasnya dari bagian tengah ke samping, dari bagian tengah ke samping. Ini agar supaya lapisan-lapisannya tidak rusak dan masih kelihatan kentara ya teman-teman. Kalau kalian menggilas dari ujung ke ujung, nanti lapisannya akan rusak dan nggak akan kelihatan kentara ya teman-teman. Nah, karena aku nggak pandai memilih pastel, jadi aku pakai cetakan aja. Untuk cetakannya aku memakai cetakan ukuran 10 cm. Ini bagian yang halus kita letakkan di atas dan yang ada lapisan-lapisannya kita letakkan di luar atau di bawah ya. Ini diisi dengan isian kari kentang wortel dan telur rebus. Nah, ini biar nanti lapisannya nggak kebuka, ini nutupnya kenceng, kita olesi dengan sedikit air. Ini secukupnya saja ya teman-teman, jangan kebanyakan airnya juga. Kemudian kita tutup rapat-rapat. Nah, untuk sisa-sisanya ini nanti kita bisa kumpulkan lagi dan digabungkan dengan adonan kulit C ya teman-teman. Dan ini hasilnya, ini lapisannya sangat kentara dan cantik walaupun dia ada retak-retaknya, tapi ini nggak bocor ya. Lakukan mencetak adonan pastel kari puff hingga selesai. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 64 piece. Selanjutnya ini pastel kari puffnya akan kita goreng setengah matang ya teman-teman. Dan untuk menggorengnya ini menggunakan minyak dingin dan api yang sangat kecil. Sama seperti kita menggoreng onde-onde ya. Jangan gunakan api besar karena nanti dia pastelnya akan beruntusan dan dia akan cepat gosong ya teman-teman. Jadi kalian harus ikuti step by step agar supaya tidak gagal. Menggoreng pastel kari puff harus sering dibolak-balik ya teman-teman agar warnanya tidak bolang-baleng dan warnanya dia cantik merata. Nah, lama-lama dia akan mengembang dan minyak akan sedikit lebih panas ya. Nah, ciri-ciri pastel yang setengah matang ini dia warnanya lebih putih ya teman-teman dan permukaannya dia juga kering. Bila sudah matang seperti ini kemudian kita akan tiriskan. Teman-teman bisa lihat ya lapisannya, warnanya dia kelihatan sangat cantik seperti ini. Untuk proses penggorengan yang kedua kita matikan apinya terlebih dahulu. Kemudian kita bersihkan ini sisa-sisa remahnya. Baru setelah minyak bersih kita lanjut menggoreng seperti biasanya. Kemudian setelah benar-benar dingin kita akan kemas dalam kemasan mika. Untuk mikanya ini ukuran 3A ya teman-teman. Ini sudah food grade. Untuk satu mika aku isi dengan 4 biji pastel kari puff ya teman-teman. Nah, ini aku sudah tutup dengan menggunakan staples agar lebih cantik dan menarik. Bisa ditambahkan stiker frozen food seperti ini. Bila tidak ada, kalian bisa menggunakan stiker ucapan terima kasih. Hasilnya seperti ini, cantik banget ya. Nah, seperti itu hasilnya. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya dari channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton.